Ketika perusahaan raksasa yang dipercaya dunia runtuh hanya dalam hitungan menit akibat serangan hacker, siapa sangka harapan terakhir justru datang dari sosok yang tak pernah diperhitungkan, seorang pria cleaning service. Apakah ini kebetulan? Atau sudah jalan dari Allah? Jika kalian ingin kisah ini membuka mata dan jadi pengingat tentang kuasanya, jangan lupa like agar yang kita harapkan bersama dapat terwujud. Gedung pencakar langit itu berdiri megah di pusat kota. Kaca-kaca besar berkilauan di terpa cahaya matahari, memantulkan bayangan seakan ingin menunjukkan kekuasaan sebuah perusahaan yang dianggap tak terkalahkan. Orang-orang berdasi rapi lalu lalang di lobi, beberapa sibuk menempelkan kartu akses di pintu elektronik, sementara sebagian lain tergesa dengan laptop dan berkas menempel di dada mereka. Semua terlihat angkuh, seolah dunia hanya berputar untuk kepentingan mereka. Di sudut paling tak diperhatikan, seorang pria berseragam biru tua tengah mendorong troli pembersih. Namanya Raka. Tubuhnya agak kurus, kulitnya kecoklatan akibat sering berangkat kerja sebelum fajar dan pulang setelah matahari tenggelam. Ia tidak menonjol, bahkan banyak orang yang lupa kalau ia ada di sana. Tetapi di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan ketenangan yang tak banyak dimiliki orang lain di gedung itu. Setiap pagi, sebelum menyapu lantai marmer yang mengilap, Raka selalu menundukkan kepala sejenak, berbisik doa dalam hatinya. Ya Allah, jadikan langkah ini bermanfaat, meski sekecil apapun. Kata-kata itu terucap lirih, hanya untuk dirinya sendiri. Dan meski suaranya tak terdengar, keyakinan itu selalu membuat tangannya lebih ringan bekerja. Namun kenyataan pahit tak bisa dihindari. Hampir setiap hari ia mendengar bisikan-bisikan meremehkan dari para karyawan. Kerjaan gampang aja kok lama banget. Hati-hati. Jangan sampai kebersihan yang buruk bikin citra perusahaan jatuh. Ada pula yang bahkan tak segan menendang ember pel kecilnya saat mereka terburu-buru lewat. Raka hanya tersenyum tipis, menghapus noda bukan hanya di lantai, tapi juga di hatinya sendiri. Ia tahu, hidup bukan untuk balas menghina, melainkan belajar menahan diri. Sore hari, setelah jam sibuk mereda, Raka seringkali duduk sebentar di kursi dekat jendela besar di lantai 15. Dari sana ia bisa melihat jalan raya yang padat, orang-orang yang mengejar waktu, serta langit yang perlahan berubah jingga. Hatinya sering bertanya, kenapa dunia selalu berpihak pada yang punya kuasa? Kenapa orang kecil seperti aku hanya dianggap bayangan? Tapi seketika ia menepis resah itu, meyakinkan diri bahwa tak ada yang sia-sia jika masih ada niat baik. Ada satu kebiasaan unik yang membuat sebagian orang heran. Saat membersihkan, Raka selalu melafalkan zikir. Kadang perlahan, kadang terdengar jelas. Irama suaranya sederhana, namun anehnya menghadirkan rasa tenang. Pernah suatu kali, seorang satpam mendengarnya dan bertanya, "Mas, kenapa sih masih sempat zikir sambil kerja kayak gini?" Raka tersenyum, menjawab, "Karena dengan mengingat Allah, hati jadi ringan. Kalau hati berat, gimana mau kuat ngepel lantai sepanjang ini?" Meski sederhana, jawaban itu menampar kesombongan banyak orang. Tetapi tentu saja, tak semua mau mengakuinya. Hidup Raka jauh dari kata mewah. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota, bersama ibunya yang sakit-sakitan. Dari upah pas-pasan sebagai cleaning service, ia membiayai obat dan kebutuhan sehari-hari. Kadang, saat malam tiba, ia masih harus bekerja serabutan demi menambah uang makan. Namun setiap kali melihat senyum lemah ibunya, segala lelah itu seakan hilang. Malam itu, sebelum tidur, Raka sempat berbicara dengan ibunya. "Ibu, maaf ya, Raka belum bisa ngasih rumah yang lebih layak." Ibunya mengusap kepala Raka dengan tangan bergetar. "Nak, jangan pernah merasa kecil. Yang besar itu bukan rumah, bukan uang, tapi hati yang selalu ikhlas. Ingat, yang menilai kita hanya Allah." Kalimat itu menancap dalam, menjadi pegangan yang lebih kuat dari apapun. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia masuk ke gedung megah yang bahkan tak mencatat namanya di daftar penting. Di balik rutinitas yang tampak sepele, Raka tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan peran besar baginya.
bahwa suatu hari, seluruh orang di gedung itu akan berhenti meremehkannya, karena hidup mereka akan bergantung pada tangan yang selama ini hanya memegang pel dan kain lap. Dan begitulah, dari sebuah kehidupan biasa, cerita ini perlahan bergerak menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu dimulai dengan suasana yang tampak biasa. Raka menunduk seperti biasanya, sibuk mendorong pel di lantai marmer. Gedung perusahaan raksasa itu tetap berdiri gagah, penuh orang-orang berjas rapi yang masuk dengan langkah cepat, seakan waktu tak boleh terbuang sedikit pun. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda di udara, sebuah ketegangan yang tak terlihat, tapi perlahan menusuk perasaan. Raka, dengan nalurinya yang sederhana, merasakannya. Ia bukan orang yang paham segala urusan bisnis di lantai atas, tapi telinganya cukup tajam untuk menangkap bisik-bisik aneh dari orang-orang yang lewat. Ada karyawan yang berbicara lirih di sudut lift. Wajah mereka pucat, penuh kekhawatiran. Kalau benar sistem kita punya celah, bisa gawat besar. Sudah diam saja. Nanti kalau ketahuan ngomong bisa bahaya. Kalimat itu sekilas lewat, tapi cukup untuk membuat hati Raka bergetar. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk mengepel, padahal pikirannya mulai bertanya-tanya. Celah? Sistem yang gawat? Apa maksud mereka? Sore harinya, saat ia sedang membersihkan toilet eksekutif di lantai 20, telinganya kembali menangkap percakapan yang lebih jelas. Dua orang lelaki berpakaian rapi masuk dengan nada bicara serius. Mereka tidak sadar ada Raka di dalam bilik kecil yang sedang jongkok membersihkan lantai. Bos sudah tahu soal laporan tim keamanan jaringan. SST. Jangan keras-keras. Kalau publik tahu, habis kita. Tapi lubang di firewall itu nyata. Kalau ada yang nemu, data perusahaan bisa jebol seketika. Ya sudah, tutup mulutmu. Jangan bikin masalah lebih besar. Kita tangani pelan-pelan. Jangan sampai orang luar sadar. Raka menahan napas. Pel di tangannya berhenti bergerak. Kata-kata itu seakan mengunci kepalanya. Firewall, jaringan, lubang, semua istilah itu bukan hal asing baginya. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat ia masih duduk di bangku kuliah jurusan teknik informatika sebelum akhirnya terpaksa berhenti karena biaya. Hatinya berdenyut keras, seakan ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Usai percakapan itu, Raka keluar dengan wajah tenang seolah tak mendengar apa-apa. Lelaki itu bahkan hanya menoleh sebentar, tidak menaruh curiga pada pria cleaning service yang dianggap tak punya arti. Tetapi di dada Raka, ada rasa aneh yang sulit ia redam. Ia ingin bertanya, ingin tahu lebih banyak, tapi ia sadar siapa dirinya. Ia hanya petugas kebersihan, orang yang bahkan sering dipandang sebelah mata. Apa gunanya aku tahu hal ini? Siapa yang akan percaya kalau aku bicara? Hari-hari berikutnya, tanda-tanda keganjilan semakin terasa. Raka melihat tim IT lebih sering mondar-mandir dengan wajah tegang. Beberapa kali alarm kecil berbunyi di ruang server, meski segera dihentikan. Bahkan satpam yang biasanya santai pun tampak lebih waspada, sering memeriksa ID karyawan dengan tatapan curiga. Semua seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Di tengah kegelisahan itu, Raka tetap berusaha menjalani rutinitasnya. Ia masih mengepel lantai, masih mengusap kaca, masih merapikan ruang rapat. Namun dalam hati, ia mulai merasa ada bayangan besar yang perlahan menyelimuti gedung itu. Malam-malamnya jadi gelisah, teringat kata-kata ibunya. Nak, jangan pernah merasa kecil. Yang besar itu bukan rumah, bukan uang, tapi hati yang selalu ikhlas. Ingat, yang menilai kita hanya Allah. Doa itu yang membuatnya tetap tegak. Setiap kali rasa takut muncul, ia meyakinkan diri bahwa semua berada dalam genggaman Allah. Tidak ada hacker, tidak ada teknologi, tidak ada ancaman yang lebih besar dari kuasanya. Namun firasat buruk itu terus menempel, seolah waktu semakin dekat dengan sesuatu yang akan terjadi. Suatu malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka mendapat tugas tambahan membersihkan ruang server di lantai bawah tanah. Ruangan itu dingin, penuh deretan mesin berisik dengan lampu-lampu kecil yang berkedip tak pernah berhenti. Saat ia mengusap lantai di antara rak besi tinggi,
Ia melihat sebuah layar komputer yang dibiarkan menyala. Ada deretan kode berwarna hijau yang bergerak cepat, seperti sesuatu sedang berlangsung diam-diam. Raka terpaku. Matanya mengikuti huruf-huruf asing yang berlari di layar. Sebagian bisa ia pahami. Access denied. Intrusion attempt detected. Ia menarik napas dalam, merasa bulu kuduknya meremang. Ini bukan hal biasa. Ada yang sedang mencoba masuk ke sistem perusahaan itu. Dari luar. Sekejap, Raka mundur, menatap ruangan kosong itu. Ia ingin berpura-pura tidak melihat. Ingin kembali hanya sebagai pembersih yang tak tahu apa-apa. Tapi batinnya menolak. Sesuatu di dalam dirinya berbisik. Ini bukan kebetulan. Ada alasan kenapa kau harus melihat semua ini. Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Di dalam kepalanya, pertanyaan tak henti menghantam. Siapa yang menyerang? Kenapa perusahaan sebesar ini bisa kelabakan? Apa yang akan terjadi jika benar-benar jebol? Dan di balik semua itu, hati kecilnya terus berdoa lirih. Ya Allah, kalau memang aku punya peran dalam semua ini, beri aku petunjuk. Jangan biarkan aku takut. Jangan biarkan aku lalai. Bayangan bahaya itu semakin jelas, semakin dekat, dan Raka tahu, hidupnya yang sederhana sebentar lagi akan diguncang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana pagi itu tampak sama seperti biasanya. Gedung perusahaan raksasa itu berdiri angkuh. Kaca-kacanya berkilau terkena cahaya mentari. Orang-orang berdasi rapi masih menjejakkan langkah tergesa. Sebagian dengan ponsel menempel di telinga, membicarakan kontrak, saham, atau strategi pasar. Namun di balik hiruk-pikuk normal itu, ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam, seperti pusaran air yang siap menyeret semua ke dasar. Raka kembali dengan rutinitasnya. Ia mengusap kaca lobi dengan kain basah, menunduk, tanpa ada yang benar-benar memperhatikan. Tetapi pagi itu, hatinya lebih gelisah dari biasanya. Bayangan yang ia lihat di ruang server malam sebelumnya terus membayang. Barisan kode hijau di layar. Peringatan, intrusion attempt detected. Semua itu masih berputar di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir lirih. Namun firasat buruk tetap menempel. Dan benar saja. Tepat ketika jarum jam mendekati pukul 10 pagi, keanehan mulai terasa. Monitor besar di ruang utama, yang biasanya menampilkan iklan perusahaan dan grafik saham, tiba-tiba bergetar. Warna layar berubah hitam. Lalu muncul deretan angka asing yang berjatuhan seperti hujan. Para karyawan berhenti bicara. Beberapa ternganga. Tak percaya apa yang mereka lihat. Di ruang IT, alarm keras berbunyi, memekakan telinga. Lampu merah berputar di langit-langit. Kita diserang. Sistem kita diretas. Teriak salah satu teknisi. Wajahnya pucat pasi. Tangan mereka terbang di atas keyboard. Mencoba menahan gelombang serangan yang datang entah dari mana. Tapi semakin mereka berusaha, semakin jelas kelemahan yang selama ini mereka sembunyikan. Firewall yang retak, celah yang dianggap sepele, kini terbuka lebar. Raka, yang sedang berada di lantai 5, ikut terdiam melihat kegaduhan. Lift berhenti mendadak, jaringan internet padam, bahkan telepon internal tak lagi berfungsi. Semua orang berlari ke sana kemari. Sebagian berteriak panik. Ada yang berbisik ketakutan. Kalau data klien bocor, selesai sudah reputasi kita. Ada pula yang langsung menelepon keluarga. Seakan kiamat kecil baru saja terjadi. Suasana gedung itu berubah drastis. Dari tempat yang biasanya penuh kesombongan dan rasa percaya diri, kini berganti menjadi ruang ketakutan. Orang-orang yang dulu menatap Raka seolah ia tak ada. Kini wajah mereka sama-sama pucat, sama-sama tak berdaya. Raka berdiri terpaku, sapu masih di tangannya, seakan tak yakin harus berbuat apa. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar takut, melainkan dorongan kuat yang belum bisa ia pahami. Di ruang rapat lantai atas, CEO perusahaan memukul meja dengan emosi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah kalian bilang sistem kita kebal? Suaranya bergema, penuh amarah bercampur putus asa. Tim IT saling berpandangan, tak berani menjawab. Mereka tahu,
Benteng yang mereka bangun bertahun-tahun ternyata rapuh di hadapan serangan hari ini. Sementara itu, di layar-layar monitor, pesan misterius muncul. Selamat tinggal, raksasa angkuh. Semua yang kalian sembunyikan akan menjadi milik dunia. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Beberapa karyawan langsung terduduk, sebagian menangis. Tak ada yang menyangka perusahaan sebesar ini bisa porak-poranda hanya dengan beberapa baris kode. Di saat itu, rasa sombong hancur, berganti ketakutan yang merata. Raka menelan ludah. Tangannya menggenggam erat gagang sapu. Ia tahu firasatnya benar. Inilah yang ia takutkan sejak mendengar percakapan rahasia di toilet hari itu. Inilah bayangan yang mengusik malam-malamnya. Dan kini semuanya menjadi nyata, di depan mata. Namun berbeda dengan orang lain yang hanya panik, hati Raka justru bergetar dengan perasaan lain. Ia menunduk sejenak, berbisik lirih. Ya Allah, lindungi hamba MU yang lemah ini. Jika ada yang bisa aku lakukan, tunjukkan jalannya. Doa itu meluncur tulus dari bibirnya. Di tengah kepanikan massal, ia merasa tenang sesaat. Ia sadar, badai besar baru saja dimulai. Serangan itu bukan hanya mengancam data, tetapi juga reputasi, pekerjaan, bahkan masa depan ribuan orang yang bergantung pada perusahaan itu. Di titik itu, Raka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal pasti, ia tidak lagi bisa berpura-pura hanya sebagai pembersih yang tak tahu apa-apa. Bayangan bahaya kini telah berubah menjadi badai nyata, dan dirinya, entah bagaimana, sudah terseret masuk ke dalamnya. Gedung yang biasanya dipenuhi suara langkah sepatu mengkilap dan obrolan bisnis kini berubah menjadi lautan kepanikan. Monitor yang menampilkan ancaman misterius masih berkelip. Lift-lift berhenti berfungsi. Bahkan mesin pendingin udara pun sesekali mati hidup. Semua orang berlarian. Sebagian mencoba mencari jalan keluar. Sebagian lain sibuk menutupi rasa takut dengan teriakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka berdiri kaku dengan gagang pel di tangannya. Ia bisa merasakan tubuhnya bergetar. Tapi bukan semata karena takut. Ada perasaan lain yang jauh lebih dalam. Sebuah kesadaran bahwa dirinya sedang berdiri di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pandangan matanya menyapu ruangan. Para eksekutif berteriak, karyawan menangis. Satpam bingung menenangkan massa. Semua sibuk. Semua panik. Raka mencoba menarik napas dalam-dalam. Ia menutup mata sejenak. Bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk tetap tenang. Jangan biarkan hati ini hanyut bersama ketakutan mereka. Dan anehnya, setelah doa singkat itu, detak jantungnya mulai stabil. Ia membuka mata dengan tatapan lebih mantap. Langkah kakinya membawanya menyusuri koridor. Troli kebersihan ia tinggalkan di pojok lobi, sementara ia sendiri berjalan perlahan melewati kerumunan. Orang-orang tidak memperhatikan. Mereka terlalu sibuk dengan ketakutan masing-masing. Justru karena itulah, keberadaan Raka luput dari pandangan. Dan hal itu memberinya ruang untuk melihat dengan jernih apa yang sedang terjadi. Saat ia sampai di lantai 10, sebuah adegan membuatnya terhenti. Ruang kerja besar penuh meja komputer berubah menjadi tempat kacau. Kabel-kabel berserakan, monitor berkedip, dan tim IT saling berteriak. Akses kita ditutup dari dalam. Semua backup error. Kalau begini, data klien global bisa hilang permanen. Wajah-wajah pucat itu seakan menunjukkan betapa gentingnya situasi. Raka berdiri di ambang pintu, menatap mereka tanpa suara. Dalam dirinya, ada kerinduan lama yang tiba-tiba muncul. Ia mengingat masa-masa di kampus, saat masih belajar tentang jaringan dan keamanan sistem. Ia teringat pada malam-malam begadang mengutak-atik kode, sebelum akhirnya semua runtuh karena biaya kuliah tak sanggup ia tanggung. Kini, di hadapannya, semua ilmu itu seakan memanggil kembali, menuntut untuk dipakai. Namun ia sadar, siapa dirinya di ruangan itu? Seorang cleaning service. Orang-orang bahkan tak akan percaya jika ia menawarkan bantuan. Mereka hanya akan menertawakan. Petugas kebersihan ikut-ikutan sok tahu. Begitulah kira-kira cemoohan yang akan ia terima. Maka ia menahan diri, hanya memperhatikan dari jauh.
Tapi semakin lama, perasaan bersalah menggerogoti hatinya. Ia melihat seorang karyawan perempuan terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. Semua kerja keras kita hilang. Habis sudah. Suaranya parau. Ada pula seorang lelaki parubaya yang tampak putus asa, menatap kosong ke layar. Pemandangan itu menusuk hati Raka. Ia melangkah mundur, mencoba mencari udara segar. Di lorong sepi, ia bersandar pada dinding dingin, menatap langit-langit. Kenapa aku harus melihat semua ini? Kenapa aku harus tahu lebih banyak dari yang seharusnya? Pikirnya. Namun segera ia tepis rasa ragu itu. Ia teringat pesan ibunya. Nak, jangan pernah merasa kecil. Yang besar itu bukan rumah, bukan uang, tapi hati yang selalu ikhlas. Ingat, yang menilai kita hanya Allah. Kata-kata itu kini bergema lebih keras, seakan jawaban dari kegelisahannya. Perlahan, keyakinan tumbuh dalam dirinya. Mungkin memang ada alasan kenapa ia mendengar percakapan rahasia itu, kenapa ia melihat kode asing di layar server, dan kenapa ia masih menyimpan bekas ilmu yang dulu sempat ia tinggalkan. Semua seakan menyatu, membawanya pada satu titik. Ia tidak boleh diam. Langkahnya kemudian membawanya ke ruang server lagi, tempat ia pernah membersihkan lantai malam itu. Jalannya tenang, namun di dalam hati, doa terus ia lantunkan. Ya Allah, kalau ini memang jalan yang kau pilihkan, bimbinglah hamba. Jangan biarkan aku salah melangkah. Ketika pintu ruang server terbuka, suara mesin memenuhi telinganya. Lampu-lampu indikator berkedip cepat, seperti jantung yang berpacu dengan waktu. Aroma logam dan listrik bercampur di udara. Di sana, Raka berdiri sendirian, memandang ruangan itu dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar pekerja kebersihan yang datang untuk mengelap lantai, melainkan seorang manusia yang merasa sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Di luar ruangan, kepanikan masih berlangsung. Tapi di dalam, hanya ada Raka, detak jantungnya, dan keyakinan bahwa badai yang sedang menerjang ini tidaklah lebih besar daripada kuasa Allah. Ruangan server itu bergemuruh. Mesin-mesin berderu seperti jantung besi yang berlari kencang. Sementara lampu indikator terus berkedip bagai tanda bahaya yang tak pernah berhenti. Raka berdiri di tengah, seolah tubuhnya terjebak di antara dua dunia. Dunia lamanya yang sederhana sebagai cleaning service, dan dunia lain yang perlahan memanggil kembali masa lalu yang telah ia kubur. Tangannya menyentuh meja besi dingin di sudut ruangan. Matanya menatap monitor yang masih memancarkan barisan kode asing, berlari begitu cepat. Ada sesuatu yang tergerak dalam dirinya. Kode-kode itu bukan bahasa asing, melainkan huruf-huruf yang dulu pernah ia kenal, yang dulu pernah ia ucapkan dengan penuh semangat saat masih menjadi mahasiswa. Ingatannya mengalir deras, menyingkap lembaran lama yang selalu ia hindari. Ia teringat malam-malam panjang di kampus. Duduk di depan layar komputer tua dengan tubuh letih, tapi mata berbinar penuh harapan. Ia belajar tentang jaringan, keamanan sistem, dan algoritma yang rumit. Ia ingin menjadi ahli, ingin berdiri di panggung besar sebagai orang yang mampu melindungi dunia digital. Namun semua itu runtuh ketika ayahnya meninggal, meninggalkan ibu dalam keadaan sakit. Biaya kuliah yang tak terbayar memaksanya berhenti, meninggalkan dunia yang ia cintai demi menyapu lantai dan menghidupi ibunya. Raka menutup mata sejenak. Ada luka yang masih menganga. Meski bertahun-tahun ia berusaha menutupinya dengan ikhlas. Ia ingat saat teman-temannya lulus dengan toga, berfoto gembira, sementara ia hanya bisa menonton dari jauh, menyembunyikan kesedihan di balik senyum palsu. Malam itu ia berjalan pulang membawa seragam cleaning service barunya, meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku serahkan semua pada MU. Kini, di ruangan server itu, semua luka lama seakan hidup kembali. Ilmu yang dulu ia tinggalkan, ternyata masih melekat. Jari-jarinya gatal ingin menyentuh keyboard, ingin meraba kembali dunia yang dulu ia cintai. Tapi hati kecilnya berbisik lirih. Kau siapa sekarang? Hanya petugas kebersihan. Apa ada yang percaya denganmu? Apa mereka tidak akan menertawakanmu? Raka menarik napas panjang.
Ia menatap refleksi wajahnya di layar monitor. Lelah, berkeringat, mata yang dipenuhi keraguan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lain, cahaya tekad yang perlahan tumbuh. Ia sadar, mungkin inilah alasan ia tidak pernah benar-benar bisa melupakan kode-kode itu. Mungkin inilah kenapa Allah menuntunnya ke ruangan ini, pada waktu ini. Di luar, suara panik masih bergema. CEO berteriak, karyawan menangis, tim IT menjerit karena kehilangan kendali. Raka menutup mata, lalu mendengar gema suara ibunya lagi. Nak, jangan pernah merasa kecil. Yang besar itu bukan uang, bukan gelar, tapi hati yang ikhlas. Ingat, yang menilai kita hanya Allah. Kata-kata itu membakar hatinya. Ia sadar, rahasia masa lalunya bukanlah aib, melainkan anugerah yang kini mungkin dibutuhkan. Mungkin benar ia bukan sarjana, bukan ahli resmi, tapi siapa bilang tekad dan ilmu yang tertanam bisa hilang begitu saja? Raka berjalan pelan mendekati salah satu komputer cadangan yang masih hidup. Tangannya gemetar, jari-jarinya ragu di atas keyboard. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar lagi setelah sekian lama. Namun semakin ia menatap barisan kode, semakin familiar pola itu baginya. Otaknya bekerja cepat, menghubungkan titik-titik pengetahuan lama. Ia bisa melihat celah, ia bisa membaca niat jahat di balik barisan huruf dan angka itu. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, Raka berbisik, "Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Jika memang Engkau takdirkan aku berada di sini, maka tuntunlah langkahku. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku salah." Doa itu mengalirkan kekuatan ke dalam dirinya. Tangannya berhenti bergetar. Matanya mantap menatap layar. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka kembali mengetik bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai seseorang yang pernah bermimpi menjadi pelindung dunia digital. Masa lalunya bukan lagi beban. Ia mulai merasakan bahwa luka yang dulu ia anggap akhir, justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan meski ia belum tahu apa yang akan terjadi, ia sadar satu hal, jalan hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Jari-jari Raka akhirnya menekan tombol pertama di keyboard. Suara ketukan itu mungkin tak berarti bagi orang lain, tetapi bagi dirinya, itu seperti lonceng perang yang baru saja dibunyikan. Layar di depannya menampilkan barisan kode yang berlari, angka-angka asing yang berpacu dengan waktu. Ia tahu, setiap detik yang lewat adalah taruhan besar, nyawa digital jutaan orang, rahasia yang jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan segalanya. Ruangan server sunyi, hanya dihiasi dengungan mesin dan kilau lampu indikator merah. Tapi di kepala Raka, itu bukan kesunyian. Itu medan pertempuran. Ia bisa merasakan hawa tegang seolah ada musuh tak kasat mata yang duduk di seberang, mengawasinya, menantang langkahnya. Masihkah aku bisa melakukannya? Batinnya bergumam. Namun segera ia menepis ragu itu dengan zikir lirih. La haula wala quwata illa billah. Hatinya mendadak terasa lebih mantap. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya soal keterampilan, tapi juga soal keyakinan. Barisan perintah ia tulis cepat, menelusuri jalur yang digunakan sang hacker untuk masuk. Ia mengenali pola, brute force yang dipadu dengan eksploitasi celah lama di sistem. Pola itu licik, rumit, tapi bagi Raka tidak sepenuhnya asing. Ia mengingat kembali catatan masa kuliahnya, strategi pertahanan yang dulu ia pelajari. Meski ia hanya sempat mencicipi sebentar dunia itu, ingatan-ingatan itu kini kembali seperti air yang menemukan jalannya. Di sisi lain, ia tahu musuhnya bukan orang biasa. Hacker itu bukan hanya menyerang untuk mengacau, melainkan bermain seperti bidak catur yang penuh perhitungan. Setiap kali Raka menutup celah, serangan baru muncul dari arah lain. Setiap langkah yang ia ambil, segera mendapat balasan cepat. Ini bukan sekadar serangan otomatis. Ini tangan manusia, otak yang cerdas, dan niat yang jelas. Peluh menetes di pelipis Raka. Tangannya bergerak cepat. Matanya tak lepas dari layar. Sesekali ia merapatkan bibir, berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan langkahku goyah. Dan anehnya,
Doa itu selalu membawanya pada jalan keluar. Setiap kali ia buntu, seakan ada bisikan halus di hati yang memberinya ide sederhana namun jitu. Ia mulai menggunakan metode yang tidak lazim, bukan sekadar menutup pintu, melainkan menipu. Ia membuat jalur palsu, umpan yang seakan menjadi akses utama, sementara jalur sesungguhnya ia alihkan ke sistem cadangan yang lebih aman. Strategi ini berisiko, karena jika gagal, semua pintu bisa terbuka lebar. Namun ia yakin, keberanian hanya ada jika seseorang berani keluar dari kebiasaan. Layar kembali berkedip. Kali ini pesan baru muncul. Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Raka menelan ludah. Jelas sudah. Musuh menyadari kehadirannya. Ia bukan lagi bayangan anonim di balik sistem, melainkan target nyata. Namun alih-alih gentar, hatinya justru semakin berapi. Ia menjawab dalam hati, "Aku bukan siapa-siapa, hanya hamba kecil yang tidak ingin melihat keburukan menang." Jari-jarinya terus mengetik, menciptakan pola baru. Ia memecah serangan menjadi bagian-bagian kecil, menelusuri alamat sumber, lalu menutup satu persatu jalur masuk. Perasaan aneh melingkupi dirinya, seperti sedang berduel, tapi tanpa melihat wajah lawan. Hanya kode melawan kode, strategi melawan strategi, iman melawan ambisi. Ketegangan memuncak ketika alarm server berbunyi lebih keras. Layar memperingatkan, critical breach detected. Level akses meningkat. Hacker itu mencoba menembus inti sistem, jantung perusahaan. Jika itu terjadi, bukan hanya data, tapi seluruh identitas digital perusahaan bisa lenyap. Raka menggenggam erat tangannya di atas meja. Napasnya terengah. Ia tahu ia tidak boleh menyerah sekarang. Ia menatap layar, lalu berbisik penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkau bersama hamba yang berjuang di jalan yang benar. Jika memang aku dipilih untuk momen ini, maka jadikan aku alat MU." Doa itu meledak jadi energi. Ia menggabungkan strategi lama yang pernah ia pelajari dengan improvisasi cepat. Ia memutuskan untuk melakukan counter-attack, mengirimkan kode sederhana namun mematikan untuk mengunci sesi aktif musuh. Itu bukan langkah yang diajarkan di kelas, bukan pula strategi buku teks, tapi ide yang lahir dari naluri, dari keyakinan, dan dari tekad untuk melawan hingga titik akhir. Layar berhenti sejenak, seakan dunia ikut menahan napas. Kode yang ia kirim meluncur ke sistem, mengejar jejak musuh di balik jaringan. Beberapa detik terasa seperti jam. Kemudian, indikator merah meredup. Alarm server berhenti. Untuk sesaat, ruangan sunyi kembali hanya berisi dengungan mesin. Raka menatap layar dengan napas terengah. Keringat bercucuran di wajah. Ia belum tahu apakah itu kemenangan atau hanya jeda singkat. Tapi satu hal ia rasakan. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pertarungan ini masih jauh dari usai. Tapi Raka tahu kini ia bukan hanya penonton. Ia sudah terjun ke medan perang. Dan tidak ada jalan kembali. Hening setelah alarm berhenti tidak membawa kelegaan. Justru keheningan itu menambah berat suasana. Raka masih menatap layar dengan napas terengah. Keringat membasahi wajahnya. Seolah baru saja ia keluar dari pertarungan yang tak terlihat. Sebuah duel di medan sunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menyentuh dunia kode. Namun ia tahu, ini belum selesai. Lawan yang ia hadapi bukan mesin, tapi manusia. Manusia yang cerdas, berbahaya, dan punya tujuan. Tiba-tiba, layar yang sempat kosong bergetar. Huruf-huruf putih muncul di latar hitam. "Kau bukan tim mereka. Siapa kau? Kenapa ikut campur?" Raka terpaku. Jantungnya berdegup keras. Lawan tidak lagi sekadar bayangan, tapi menyadari keberadaannya, menandainya. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Dengan tangan bergetar, ia mengetik balasan singkat. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak ingin kau merusak kehidupan orang lain." Beberapa detik hening. Lalu balasan muncul cepat. Huruf demi huruf seperti tembakan peluru. "Orang biasa? Tidak ada orang biasa yang bisa menahan langkahku. Kau pasti pernah ada di dunia ini. Kau tahu apa artinya melawan sistem sebesar ini.
Kau berani karena kau pernah merasakan pahitnya ketidakadilan. Benar, bukan? Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Benar, ia pernah merasakan pahitnya dunia ini, ditinggalkan sistem, kehilangan kesempatan, dianggap remeh hanya karena ia tidak mampu membayar. Luka lama kembali menganga. Seakan lawan di seberang sana membaca isi hatinya. Tak lama kemudian, layar kembali berkedip, menampilkan sebuah nama file yang otomatis muncul di sistem. Raka membukanya dengan ragu. Isinya membuat napasnya tercekat. Data pribadi seseorang, lengkap dengan rekam jejak pekerjaannya. Di sana tertulis, Rizal Aditya, mantan kepala tim IT perusahaan ini, dipecat 3 tahun lalu karena dianggap gagal mencegah kebocoran data kecil yang kala itu membuat citra perusahaan tercoreng. Raka menatap layar dengan mata terbelalak. Jadi, inikah orangnya? Seorang yang pernah berada di dalam, yang tahu persis semua kelemahan sistem. Bukan sekadar hacker luar biasa, tapi juga seseorang dengan dendam yang membara. Balasan baru muncul di layar. Sekarang kau tahu siapa aku. Mereka menghancurkan hidupku, menjebakku, membuatku keluar dengan hina. Aku berkorban bertahun-tahun untuk membangun sistem ini, dan mereka menyingkirkanku begitu saja. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasa. Kau tidak mengerti, bukan? Raka menggertakkan giginya. Ia bisa merasakan amarah, kepahitan, dan sakit hati yang tertuang dalam setiap kata. Ada sisi manusiawi di balik layar itu, seseorang yang terluka dalam-dalam. Namun di saat yang sama, niat yang dijalankannya bisa menghancurkan banyak orang tak bersalah. Tangannya menekan tombol dengan tegas. Membalas. Aku mengerti rasa sakitmu. Aku juga pernah kehilangan mimpi karena keadaan. Tapi merusak hidup orang banyak bukan jawaban. Kau hanya menambah luka, bukan menyembuhkannya. Layar hening sesaat. Raka menunggu. Jantungnya berdegup lebih kencang. Lalu muncul balasan. Kali ini dengan nada lebih gelap. Kau bisa bicara begitu karena kau masih punya sesuatu untuk dijaga. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka sudah merenggut segalanya. Kau pikir dengan doa-doa kecilmu pada Allah, hidupmu lebih baik dari hidupku? Kau naif. Kata itu menusuk. Namun Raka tidak gentar. Ia menunduk sejenak, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan hamba terbawa emosi. Setelah itu, ia kembali mengetik dengan tenang. Aku bukan lebih baik. Aku hanya berusaha tidak menyerah pada kegelapan. Kau masih punya pilihan. Kau bisa berhenti sekarang sebelum semuanya hancur lebih jauh. Balasan tidak segera datang. Justru layar menampilkan serangkaian kode baru, tanda bahwa lawan sedang memperkuat serangan. Raka tahu, percakapan ini tidak hanya verbal, tapi juga fisik. Kata-kata bercampur dengan serangan nyata. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan dua sosok sekaligus. Manusia yang terluka dan monster yang haus balas dendam. Detik-detik berjalan lambat. Raka sadar, identitas musuh sudah terungkap. Rizal Aditya bukan orang asing. Ia adalah bekas bagian dari perusahaan ini, seorang yang dulu mungkin juga duduk di kursi nyaman, lalu dijatuhkan hingga kehilangan segalanya. Kini, luka itu menjelma jadi senjata mematikan. Di dada Raka, ada perasaan bercampur, iba, marah, dan takut. Namun lebih dari itu, ada keyakinan yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan lagi sekadar soal sistem, tapi soal jiwa. Dua orang yang sama-sama pernah disakiti oleh kehidupan, kini berdiri di sisi berlawanan. Yang satu memilih jalan gelap, yang lain mencoba bertahan dengan cahaya kecil yang masih ia genggam. Dan di tengah ruangan server yang dingin itu, Raka berjanji dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dendam seseorang merenggut masa depan orang banyak. Ruangan server yang dingin kini terasa seperti arena pertempuran. Mesin-mesin menderu, lampu-lampu indikator berkedip liar, sementara di layar monitor pertarungan tak kasat mata terus berlangsung. Raka duduk di kursi besi dengan tubuh tegang. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Setiap kode yang ia tulis bukan lagi sekadar angka atau huruf,
tapi ibarat pedang dan perisai di medan jihad yang tak terlihat. Ia tahu, musuhnya bukan mesin, melainkan manusia yang penuh dendam, Rizal Aditya. Mantan kepala tim IT yang merasa dihancurkan oleh perusahaan yang kini sedang sekarat. Raka bisa membayangkan wajah Rizal di balik layar. Mata merah karena amarah, jemari penuh kebencian, dan hati yang sudah lama hancur. Ia bukan lagi sekadar penjahat, melainkan jiwa terluka yang memilih jalan gelap. Serangan baru tiba dengan dahsyat. Layar monitor Raka dipenuhi peringatan merah. Unauthorized access detected. Core system at risk. Barisan kode musuh seperti badai, masuk melalui celah-celah kecil yang bahkan tim IT profesional pun gagal mendeteksi. Rizal jelas tahu medan ini. Ia sendiri yang dulu membangun sebagian sistemnya. Raka merasakan tekanan luar biasa. Peluh bercucuran di wajahnya. Tangannya nyaris kaku karena mengetik terlalu cepat. Tapi setiap kali dadanya sesak, ia berhenti sejenak, menarik napas, dan berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku kalah. Lindungi mereka yang tak tahu apa-apa, yang hanya ingin hidup tenang. Doa itu seperti bara api kecil yang menjaga semangatnya tetap hidup. Pertarungan ini berbeda dari apapun yang pernah ia bayangkan. Jika orang lain berperang dengan senjata dan darah, maka ia berperang dengan pikiran, kecerdikan, dan iman. Setiap serangan dari Rizal ia jawab dengan jebakan. Setiap lubang yang dibuka ia tutup dengan pola sederhana yang seringkali tak terpikirkan oleh ahli lain. Justru kesederhanaan itu menjadi kekuatan Raka. Rizal tampaknya menyadari hal itu. Sebuah pesan muncul di layar. Kau cerdik, tapi kau tidak bisa menahanku lama-lama. Aku tahu semua jalan di sistem ini. Cepat atau lambat, kau akan lelah, dan aku akan menang. Raka menggertakkan giginya. Ia balas mengetik. Kemenanganmu hanya akan menambah luka. Kau akan merusak hidup orang banyak. Itu bukan keadilan. Itu hanya keegoisan. Beberapa detik kemudian, balasan muncul. Keadilan? Kau pikir dunia ini adil? Mereka membuangku, mempermalukanku. Padahal aku yang membangun benteng ini. Kalau mereka bisa merampas hidupku, kenapa aku tidak boleh merampas milik mereka? Kata-kata itu menusuk, namun sekaligus membuka mata Raka. Ia tahu kini bahwa Rizal tidak hanya menyerang dengan keterampilan, tapi juga dengan hati yang sudah lama terisi racun. Pertarungan ini bukan sekadar bentrokan kode, melainkan benturan dua jalan hidup. Raka menunduk, memejamkan mata sejenak. Ia teringat masa lalunya. Bagaimana ia juga pernah dipaksa meninggalkan dunia yang ia cintai. Bagaimana ia harus menukar mimpi dengan sapu dan kain pel. Luka itu sama. Namun jalan yang dipilih berbeda. Ia melawan dengan kesabaran, sementara Rizal memilih balas dendam. Dengan tekad bulat, Raka kembali mengetik cepat. Kali ini ia tidak hanya bertahan, tapi menyerang balik. Ia menciptakan labirin kode, jalur palsu yang membawa serangan Rizal berputar-putar tanpa ujung. Sementara itu, ia menyelamatkan data penting dengan memindahkannya ke server cadangan yang tidak terhubung langsung. Langkah itu berisiko, karena bisa membuatnya terdeteksi. Tapi Raka tahu, hanya dengan keberanian ia bisa menyelamatkan banyak orang. Alarm berbunyi lagi. Sistem memberi peringatan. Intruder trapped in loop. Stability uncertain. Itu berarti sebagian serangan Rizal terjebak dalam perangkap Raka. Namun, pertempuran jauh dari kata usai. Rizal tentu akan mencari jalan keluar. Dan saat ia berhasil, serangan akan lebih brutal dari sebelumnya. Ketegangan membuat dada Raka serasa diremas. Ia menggenggam erat meja, menahan tubuhnya agar tidak goyah. Namun di sela-sela itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan kecil, yang hadir hanya ketika ia mengingat Allah. Itu membuatnya sadar, meski ia sendirian di ruangan itu, sebenarnya ia tidak pernah benar-benar sendiri. Di luar, gedung masih kacau. Para karyawan berlarian. Sebagian tak tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding server itu. Mereka hanya melihat layar mati, jaringan putus, dan wajah-wajah pucat tim IT. Tak seorang pun menyangka bahwa di dalam, seorang cleaning service sedang mempertaruhkan segalanya.
Raka menatap layar lagi. Matanya menyala dengan keyakinan baru. Ia tahu, pertempuran ini mungkin belum ada akhirnya. Tapi ia juga tahu, selama hatinya teguh, selama ia tidak menyerah pada rasa takut, ia masih bisa berdiri. Perang ini bukan lagi sekadar benturan teknologi. Ini perang dua dunia, dendam melawan ikhlas, kegelapan melawan cahaya kecil yang masih berusaha bertahan. Dan Raka memilih jalannya dengan sepenuh hati, berjuang sampai titik darah penghabisan, meski tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ruangan server itu masih bergemuruh seperti kapal tua di tengah badai. Monitor berkedip liar, peringatan merah terus bermunculan. Raka duduk dengan wajah tegang. Jari-jarinya sudah mulai kaku karena berjam-jam bertarung melawan serangan tak henti-henti. Nafasnya berat, tubuhnya terasa lelah, namun matanya tetap terjaga. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya sistem yang akan runtuh, tetapi juga harapan banyak orang. Serangan Rizal semakin brutal. Ia seperti binatang buas yang terpojok, melancarkan cakar terakhir dengan kebencian yang membara. Layar menampilkan pesan baru. Kau pikir bisa menahanku selamanya? Kau bukan siapa-siapa. Aku akan hancurkan semuanya, bahkan datamu sendiri jika perlu. Raka menatap pesan itu dengan tatapan kosong sesaat. Lalu ia menunduk, menutup mata. Bayangan wajah ibunya hadir di benaknya. Wajah lemah yang sering ia rawat. Senyum yang selalu menguatkannya meski ia hanya membawa pulang uang sedikit. Ia sadar, perjuangan ini bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk semua orang yang bergantung pada keamanan data itu. Jutaan orang tak bersalah. Namun di tengah konsentrasinya, Raka tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat jalur akses tersembunyi yang langsung terhubung ke inti sistem. Jalur itu bisa digunakan untuk mengunci serangan Rizal sepenuhnya. Tapi ada konsekuensinya. Jika jalur itu ia pakai, sebagian besar data perusahaan akan rusak permanen. Sistem inti bisa diselamatkan, namun banyak aset penting, termasuk rahasia internal perusahaan, akan lenyap tanpa bisa dipulihkan. Hatinya bergetar keras. Itu artinya, ia harus memilih. Menyelamatkan perusahaan, beserta kepentingan para pemimpinnya yang selama ini angkuh. Atau merelakan perusahaan kehilangan sebagian asetnya, demi memastikan data publik, data jutaan klien yang tersebar, tetap aman dari tangan Rizal. Dada Raka sesak. Ia tahu jika ia memilih opsi kedua, ia akan dianggap penghancur. CEO mungkin akan murka, bahkan bisa jadi dirinya dipersalahkan. Namun nurani kecilnya berbisik, kebenaran bukan selalu menyenangkan. Yang benar adalah melindungi yang lemah, bukan sekadar mempertahankan yang kuat. Keringat dingin menetes. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, aku tidak tahu mana yang terbaik. Aku hanya ingin Engkau ridha. Jika aku harus berkorban, jadikan aku kuat untuk menanggungnya. Dengan tekad bulat, ia memilih jalan yang paling berat. Ia mengetik perintah untuk membuka jalur itu, mengalihkan serangan ke data internal, sekaligus mengunci akses agar tidak menembus ke data publik. Layar langsung berkedip keras. Alarm meraung, tanda bahwa keputusan besar telah dijalankan. Detik itu, sistem bergetar. Seperti gedung yang diguncang gempa, seluruh jaringan perusahaan mengalami reset mendadak. Sebagian besar data internal hilang, terbakar dalam pusaran digital yang tidak bisa dipulihkan. Namun di sisi lain, data publik terselamatkan. Informasi jutaan orang tetap utuh, aman dari ancaman Rizal. Rizal mengamuk. Pesan terakhir muncul di layar. Apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan mereka dari dalam. Kau bodoh. Kau bukan pahlawan. Kau penghancur. Namun bagi Raka, itu tidak penting. Ia duduk dengan napas terengah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, keputusannya akan menimbulkan amarah besar dari perusahaan. Tapi di hatinya, ada ketenangan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Ia tahu ia telah memilih jalan yang benar, melindungi banyak orang yang tak bersalah, meski harus mengorbankan nama baik perusahaan yang selama ini angkuh. Di luar ruangan server, kepanikan semakin menjadi-jadi. Tim IT bingung.
CEO berteriak marah. Karyawan saling menyalahkan. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengambil keputusan besar itu. Tidak ada yang tahu bahwa seorang cleaning service lah yang baru saja menanggung beban raksasa di pundaknya. Raka menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Ia bukan merasa bangga, bukan merasa hebat. Justru hatinya terasa kosong, tubuhnya lelah tak terkira. Namun dari bibirnya keluar bisikan lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku hanya ingin melindungi mereka. Jika ada yang marah, biarlah aku yang menanggungnya. Asal Engkau ridha, aku rela. Keputusan itu menjadi pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Ia rela dicap sebagai penghancur, asalkan dunia luar tidak ikut hancur. Dan di tengah kekacauan yang melanda, Raka duduk sendiri dalam sunyi, menanggung beban yang tidak pernah ia minta, tapi kini menjadi bagian dari takdirnya. Asap tipis dari mesin pendingin server mengepul perlahan. Layar-layar monitor sebagian mati, sebagian berkedip, menunjukkan sistem yang baru saja mengalami guncangan hebat. Alarm sudah berhenti, namun kepanikan masih bergema di seluruh gedung. Orang-orang berlari, telepon genggam berbunyi tanpa henti, dan wajah-wajah pucat dipenuhi kebingungan. Di ruangan rapat lantai atas, CEO mengamuk, berteriak pada tim IT yang hanya bisa terdiam ketakutan. Data kita hilang. Bertahun-tahun kerja keras musnah begitu saja. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Suaranya menggema hingga keluar pintu. Di ruangan server bawah tanah, Raka masih duduk terkulai di kursi besi. Tubuhnya lelah, tangannya kaku, keringat menetes tanpa henti. Ia menatap layar yang kini sunyi, menunjukkan bahwa serangan sudah berhenti. Tapi kemenangan ini bukan kemenangan yang indah. Ada luka besar yang ditinggalkan. Data internal perusahaan lenyap. Dunia luar mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bagi mereka yang berkuasa, ini adalah bencana. Raka menunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Ia tahu, sebentar lagi mereka akan mencari siapa yang berani membuat keputusan itu. Ia mungkin akan dituding sebagai biang kehancuran, meski niatnya hanya melindungi data publik. Namun di tengah kepasrahan itu, hatinya terasa tenang. Ya Allah, Engkau tahu niatku. Jika aku harus menanggung amarah mereka, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Asal Engkau ridha, aku rela. Tak lama, pintu ruang server terbuka keras. Beberapa orang dari tim keamanan masuk bersama manajer IT. Mereka terkejut melihat Raka di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini area terbatas. Teriak salah satu dari mereka. Raka hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Tidak berusaha membela diri. Baginya, kata-kata tak lagi penting. Hatinya sudah memilih jalan yang berbeda. Ia hanya bangkit perlahan, mengambil sapu yang ia tinggalkan di sudut ruangan, lalu berjalan melewati mereka dengan langkah gontai. Tatapan mereka penuh kecurigaan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa dialah penyelamat yang baru saja menahan badai besar. Hari-hari berikutnya, berita tentang serangan itu menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menyorot kehancuran sebagian data perusahaan raksasa. Namun di sisi lain, publik memuji karena data jutaan pengguna tetap aman. Perusahaan memang goyah. Namun dunia luar justru bernafas lega karena kebocoran besar tidak terjadi. CEO mengadakan konferensi pers dengan wajah muram. Ia mengelak, berusaha menutupi aib perusahaan, tapi tak mampu menyembunyikan kenyataan. Meski demikian, satu hal yang tak ia sebutkan adalah siapa yang benar-benar berada di balik penyelamatan data publik. Nama Raka tak pernah disebut. Ironisnya, di balik layar, beberapa petinggi malah menyalahkan orang tak dikenal yang berani merusak sistem demi menyelamatkan data. Padahal, tanpa langkah itu, seluruh dunia akan hancur. Namun tuduhan itu tak sampai ke publik. Dunia luar hanya tahu bahwa entah bagaimana, ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Raka sendiri memilih diam. Ia tidak mengejar pengakuan, tidak mencari pujian. Saat CEO akhirnya tahu siapa dirinya dan menawarkan jabatan tinggi dengan gaji fantastis, Raka hanya tersenyum tipis. Saya terima kasih, Pak. Tapi hidup saya bukan di sini. CEO terperanjat. Kenapa?
Kau bisa jadi orang besar kalau mau. Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Yang besar itu bukan jabatan, bukan harta. Yang besar itu adalah ketika hati kita tetap ikhlas. Saya hanya ingin tetap sederhana. Karena yang menyelamatkan kalian kemarin, bukan saya. Itu pertolongan dari Allah. Saya hanya alat kecil yang dipakainya. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Tak ada yang bisa menjawab. Karena semua tahu ada kebenaran yang tak bisa dibantah. Beberapa hari kemudian, Raka kembali dengan kehidupannya. Ia tetap mendorong troli pembersih, tetap mengepel lantai, tetap menunduk dalam kesunyian. Namun kali ini, langkahnya berbeda. Ada cahaya dalam dirinya yang lebih kuat. Ia tahu, dunia mungkin tak akan pernah mengakui siapa dirinya. Tapi ia juga tahu, pengakuan manusia bukan tujuan. Yang penting hanyalah ridha dari Sang Pencipta. Suatu sore, setelah pekerjaannya selesai, ia duduk di bangku tua dekat jendela, memandang langit senja yang kemerahan. Ia tersenyum sendiri, lalu berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih telah menjadikanku bagian dari kisah ini, meski aku hanyalah seorang yang dianggap kecil. Semoga langkah ini kau catat sebagai amal kebaikan. Dan begitulah, kisah yang bermula dari lantai marmer yang mengkilap berakhir pada sebuah pelajaran, bahwa kuasa terbesar bukan milik teknologi, bukan milik perusahaan, bukan milik manusia, tetapi hanya milik Allah.